Hari ini kita berada di percakapan ke-8. Bab yang baru, kita mulai bab baru hari ini. Akshar Brahma Yoga. Akshar berarti aksara. Bahasa kita aksara itu dari akshar. Dan akshar itu berarti sesuatu yang tidak pernah punah. Jadi apapun yang kita ucapkan, kita harus berhati-hati. Apapun yang terucap oleh kita tidak pernah punah, selalu ada. Setiap kata yang terucap adalah getaran. Dan alam semesta ini penuh dengan getaran. Jadi kata-kata kita ini terekam di alam semesta. Jangan meremehkan kata-kata. Setiap kali mengucapkan sesuatu, harus hati-hati. Dan Brahman berarti Tuhan. Sebagaimana Tuhan adanya, aksara pun tidak pernah punah. Oleh karena itu dalam semua kepercayaan, kita menulis nama Tuhan atau apa dalam semua kepercayaan, kita anggap itu suci. Kita tidak akan robek sembarangan, buang. Nah, dari segi spiritual itu, dari segi keseharian hidup kita, apapun yang kita ucapkan harus hati-hati karena terekam di alam semesta dan bisa kembali ke kita lagi. Kita ucapkan yang baik, kembalinya baik. Ucapkan yang jelek, kembalinya jelek. Kemudian yoga. Bagaimana kita mengucapkan sesuatu yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan bicara sembarangan. Guru saya selalu mengatakan, kalau bisa lebih banyak diam. Jangan terlalu banyak bicara. Jadilah pendengar yang baik. Nah, hari ini kita akan sedikit membacakan dari sloka pertama, ayat pertama sampai ayat beberapa nanti kita lihat. Dan kali ini Krishna sedang bicara lagi-lagi tentang kehidupan setelah kematian. Tentu kita semua punya kepercayaan masing-masing. Anggaplah ini sebagai satu untuk menambah ilmu. Menambah ilmu, kita nggak usah percaya atau apa, ini untuk menambah ilmu. Arjuna bertanya, Krishna, apakah sesungguhnya Brahman atau yang maha tinggi jiwa agung itu? Apa sesungguhnya Tuhan itu? Apa hubungannya dengan adhyatma? Apa makna karma yang sebenarnya? Mohon penjelasan yang lebih rinci tentang apa arti adibuta atau alam benda dan adidewa yang konon adalah kesadaran mulia. Ini adalah istilah-istilah dalam bahasa Sanskrit, kita nggak usah mengingat istilah-istilah itu. Yang ditanya ini adalah spiritualitas itu apa? Dan alam benda ini apa? Dan kesadaran dalam diri kita itu apa? Kita selalu bicara tentang kesadaran. Kesadaran itu apa? Alam benda ini apa? Dari mana munculnya, bagaimana? Ya. Krishna, apa pula yang disebut Adi-yajna, dan dengan cara apa, bagaimana ia bisa bersemayam di dalam diri kita? Bagaimana pula mereka yang telah mengendalikan pikiran serta perasaannya mencapaimu, wahai jiwa agung, saat kematian? Ini pertanyaan yang sangat valid. Tuhan berada di mana-mana. Tuhan meliputi kita semua. Tetapi dia juga bersemayam di dalam diri kita. Bagaimana bisa demikian? Dia maha besar, tapi dia juga bisa bersemayam di dalam diri kita. Dan semua kepercayaan mengatakan demikian. Bagaimana bisa yang maha besar itu bisa menjadi kecil dan bersemayam di dalam diri kita? Seperti ikan di dalam kolam.
ada air di dalam ikan itu, dalam diri ikan itu, dan ada air di kolam. Dia tidak bisa hidup kalau dikeluarkan dari kolam. Dia butuh air di luar, dia butuh air di dalam. Cukup ada air di dalam, keluarkan dari kolam, mati dia. Begitu juga kita. Kalau segala sesuatu dalam alam ini bukan kemuliaannya, kita nggak bisa hidup. Dari segi yang paling dari faktor yang paling gampang untuk kita pahami, oksigen. Tanpa oksigen kita nggak bisa hidup. Dan oksigen itu ada di alam semesta. Tidak bisa kita menarik napas sekali, oksigen sudah masuk, terus sudah cukup, nggak perlu lagi, nggak bisa. Kita butuh oksigen setiap saat. Jadi apa yang ada di luar itu kita butuhkan untuk melestarikan hidup ini. Dan coba lihat peraturan di alam semesta ini. Luar biasa, rapi sekali. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Pohon-pohon tanaman mengambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Jadi ada suatu keselarasan antara diri kita dan alam semesta. Di pihak lain, binatang sama seperti kita, mengeluarkan karbon dioksida, menghirup oksigen. Jadi kita nggak selaras dengan binatang. Kita nggak selaras, tapi dengan tumbuh-tumbuhan kita selaras. Kita selaras, makanya banyak orang, saya melihat kadang-kadang di rumah ada peternakan ayam atau apa ya. Karena mereka juga butuh oksigen. Banyak orang yang punya peternakan dekat rumahnya atau apa, tanpa disadari, dia mengalami gangguan pernapasan. Karena terjadi tarik-menarik. Para binatang itu butuh oksigen, kita juga butuh oksigen. Sementara kita melihat sekarang, jumlah pohon berkurang. Dulu kita tinggal, saya masih ingat di Solo, rumah-rumah dulu kan besar ya. Selalu ada pekarangan yang cukup luas. Rumah kadang-kadang cuma sepertiganya tanah. 2/3 itu pekarangan. Jadi ada timbal balik. Sekarang timbal balik itu nggak ada. Nggak ada, apalagi kalau kita sudah terbiasa makan daging dan sekarang sudah banyak penelitian dari global warming, pemanasan global, climate change, perubahan iklim. 60% itu karena peternakan. Karena peternakan. Peternakan ini butuh air yang banyak, butuh lahan yang banyak, dan yang lebih-lebih lagi semua binatang yang kita makan kebanyakan. Mereka adalah vegetarian. Jarang kan ada yang makan anjing, jarang sekali kan. Kebanyakan kita makan apa? Daging-daging yang kita makan tuh kebanyakan binatangnya vegetarian. Jadi kita sekarang mendapatkan vegetarian, mendapatkan vegetable, mendapatkan sayur-mayur dari pihak kedua. Nggak langsung. Kemarin-kemarin saya ketemu dengan orang menderita, masih muda, masih 30-an tahun, menderita kolesterol tinggi, macam-macam. Saya tanya, bagaimana kira-kira kebiasaan makanmu dan sebagainya. Dan dia jujur, dia bilang, saya kalau nggak ada daging, saya nggak bisa makan. Ya itulah hasilnya. Hasilnya itu, jangan komplain lagi. Hasilnya adalah badan kita sendiri kemudian silakan kalau belum bisa lepas daging, tapi coba pilih-pilih. Daripada makan daging merah, makan daging putih, ayam atau ikan.
pelan-pelan itu kalau bisa kita lepaskan juga, bukan karena urusan lain. Urusannya adalah kesehatan kalian, kesehatan kita sendiri. Jadi Arjuna masih bertanya, dan baru sekarang Krishna menjawab, yang maha tinggi dan tak termusnahkan itulah Brahman, yang sang jiwa agung. Tuhan yang maha kuasa ini tidak terpunahkan, tidak termusnahkan. Space, ruang itu tidak termusnahkan. Rumah ini barangkali 100 tahun lagi, berapa puluh tahun lagi nggak ada. Mungkin ada bangunan lain. Bangunan badan kita ini hari ini ada, besok nggak ada. Semuanya tidak permanen, tapi ruang itu permanen. Kalau nggak ada ruang, maksud saya dengan ruang itu adalah space ya. Kita punya lahan itu ruang, belum diapa-apakan. Belum dibangun sesuatu, kita punya ruang dulu. Kalau nggak ada ruang, nggak bisa bangun sesuatu. Jadi ruang ini tidak termusnahkan. Tuhan adalah yang maha ruang. Dia tidak pernah termusnahkan. Jiwa individu atau jivatma adalah adhyatma. Dan segala kegiatan yang menyebabkan kelahiran atau keberadaan makhluk-makhluk seantero jagat raya, itulah karma. Kita semua memiliki atma, percikan dari Tuhan yang sama. Seperti saya sering memberikan contoh, ada matahari, ada cahaya matahari di pekarangan, ada sinar matahari yang masuk ke sini. Tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahkan. Matahari nggak bisa dipisahkan dari cahaya, cahaya tidak bisa dipisahkan dari sinar. Begitu juga kemuliaan Tuhan yang ada di mana-mana juga ada dalam diri kita. Kalau enggak, kita nggak bisa hidup. Seperti listriknya nggak ada. Kita punya peralatan listrik canggih, ada komputer, ada apa, peralatan super canggih. Peralatannya masih bagus, tidak ada bermasalah. Tapi kalau nggak ada aliran listrik, nggak ada gunanya. Mau pakai power bank juga berapa jam sekarang? Tetap power bank itu juga aliran listrik kan. Tanpa aliran listrik, tanpa Tuhan, tidak ada badan ini. Badan ini pun ada, tidak berguna. Akan dibawa ke kuburan, akan diperabukan, dikuburkan, atau diapakan dengan cara masing-masing. Padahal badannya masih utuh. Tapi kita mengatakan dia sudah meninggal. Badan masih utuh, siapa yang meninggal? Atma, percikan dari Tuhan ini. Yang keluar dari badan, maka badan tidak berguna lagi.